Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya Hasan Ali Lutfi. Nah, pada siang kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang sejarah dakwah. Nah, pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari kata sajarotun yang berarti pohon. Nah, sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, mengajak umat ke dalam Islam. Nah, sejarah dakwah mengajak kita untuk melihat masa lalu, apa saja peristiwa yang terjadi yang ada kaitannya dengan dakwah. Nah, dakwah Islam dimulai di masa Nabi, di masa Rasulullah, karena agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan permulaan dakwah itu sejak diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua adalah fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, untuk mengetahui strategi dan perjuangan para rasul. Yang kedua, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin kepada sejarah dakwah. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur sejauh mana pengaruh dakwah Islam. Yang kelima, terakhir, untuk memprediksi apa peran Islam di masa yang akan datang. Nah, yang materi selanjutnya adalah dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi, dakwah sebelum Nabi Muhammad itu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang sebelumnya menyembah berhala dan bersifat kawasan. Contoh Nabi Musa di Mesir, Nabi Ismail di Arab, khususnya Makkah. Nah, kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kalau tidak beriman, ya bakal diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam melaksanakan dakwah, Rasul selalu dibantu Allah melalui mukjizatnya dan melakukan pendekatan kultural dan struktural dengan menjadi pemimpin atau tokoh ternama, lalu mengajak orang untuk mentauhidkan Allah dan kultural melalui pendekatan dengan masyarakat. Materi selanjutnya adalah dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang yang terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak yang mana di zaman itu tradisi yang buruk terjadi di mana-mana. Nah, dakwah Nabi sembunyi dulu selama 3-4 tahun secara perlahan dan diperhitungkan matang-matang, sabar, pelan-pelan, dan dengan menjadi contoh yang baik seperti saat merawat Yahudi buta padahal orang tersebut mencaci maki Nabi namun Nabi tidak marah. Nah, dan juga tidak menggunakan cara yang keras atau radikal. Sikap ini harus dipahami karena Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, setelah Nabi wafat, dakwah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Penobatan Khulafaur Rasyidin ini dilakukan dengan musyawarah, bukan melalui keturunan. Nah, Khulafaur Rasyidin ini memimpin selama 30 tahun dan memperluas wilayah, kemudian mengembangkan ajaran-ajaran Islam, melawan nabi-nabi palsu, pembangkang, dan orang-orang yang murtad. Nah, dan materi selanjutnya adalah dakwah di masa dinasti Bani Umayyah. Sebelum dipimpin Bani Umayyah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pemimpin dipilih berdasarkan demokrasi. Namun, di masa dinasti Bani Umayyah ini diganti menjadi turun-temurun. Bani Umayyah pun juga membuka wilayah baru, memakmurkan masjid, mulai melaksanakan kajian-kajian keilmuan, penguatan kajian hukum Islam. Dan Bani Umayyah memimpin hampir selama 1 abad. Dan dinasti Bani Umayyah runtuh dikarenakan masalah-masalah internal. Selanjutnya, dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang, banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan masih banyak yang lainnya. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah tahun 1302 Hijriah dan memimpin selama 500 tahun atau 5 abad. Nah, wilayahnya mencakup Afrika Utara, Andalusia, Romawi Timur, dan India, dan mencapai masa keemasan pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Pada masa keemasannya, ada tempat yang bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah sendiri merupakan tempat berkumpulnya seluruh ilmu-ilmu yang ada. Banyak ahli-ahli ilmu berkumpul di situ. Nah, Bani Abbasiyah menjunjung kebebasan berpikir dan cinta ilmu. Memiliki pola dakwah struktural dan kultural, dengan pendidikan, sedangkan kultural memakai masjid dan madrasah. Nah, selanjutnya, dakwah di masa dinasti Turki Utsmani. Pada awalnya, dinasti Turki Utsmani hanyalah kerajaan kecil yang kemudian berkembang dan jadi kekuatan besar dan memimpin hampir 700 tahun dengan 38 sultan.
Masa kejayaan Turki Utsmani berada pada masa Sultan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu persenjataan dan kemiliterannya itu kuat. Nah, penyebab keruntuhan dinasti Turki Utsmani adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas, penduduknya yang heterogen, lemahnya para penguasa, maraknya korupsi, pembentukan pasukan Janissary, krisis moneter, berhenti berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, yang awalnya menganut animisme dan dinamisme. Memanfaatkan elemen budaya untuk mengajak mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat, mendirikan pesantren untuk melahirkan tokoh-tokoh agama yang baru. Islam masuk dalam Indonesia ada berbagai versi. Ada yang dari pelarian saat perseteruan Ali Muawiyah, ada yang dari Islam campak dari Vietnam, Gujarat, India. Dan Wali Songo memiliki tugas-tugasnya sendiri, seperti Sunan Ampel, yang membuat peraturan Islami di tanah Jawa, dan lain-lain. Wali Songo juga berdakwah selaras dengan kebudayaan setempat. Memodifikasi alat yang sebelumnya dipakai ritual kebudayaan, diganti menjadi alat berdakwah keagamaan. Dan materi berikutnya adalah dakwah di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan perkawinan. Memiliki ciri damai, ramah, dan toleran. Negara-negara di Asia Tenggara pun juga memiliki kemiripan, misal dari segi pakaian, bahasa, dan lain-lain. Tahun 1501, Islam dibawa masuk ke Malaysia oleh Syekh Abdul Yamani. Kemudian tahun 1971, Awad Ibrahim mendirikan Malay Muslim Youth. Lalu 1951 ada Partai Islam Malaysia berdiri. Dan kemudian Islam Brunei dibawa oleh Syarif Ali. Islam di Brunei itu statis. Lalu di Islam Thailand yang dibawa oleh pedagang Arab dan India dan Singapura, meskipun Islam di Singapura tidak mendominasi. Dan selanjutnya adalah dakwah di Cina dan di Afrika. Di Afrika, orang-orang sana diajari sufisme, tarekat. Dan Afrika sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu Afrika Utara yang mana Islam dibawa oleh kelompok Khawarij, dan Afrika Sub-Sahara yang Islamnya dibawa oleh Bani Umayyah yang berprofesi sebagai pedagang. Demikian pula di Cina dengan dakwah yang damai, cara-cara yang baik, dan membangun masjid. Dan materi yang terakhir adalah dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk ke Eropa melalui Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian Islam juga dibawa masuk ke Amerika oleh para Buddha. Namun Islam di Amerika adalah minoritas. Beda sama di Indonesia yang mana Islam adalah mayoritas. Kemudian Islam di Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah. Para imigran tersebut ya bekerja, belajar, dan sebagainya. Demikian ringkasan materi sejarah dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.